Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, para penuntut ilmu, mari bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Alangkah besarnya nikmat yang dianugerahkannya kepada setiap kita. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan zahiran wa batinah, kesehatan dan kesempatan untuk bisa berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala ini yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi, dan di salah satu taman-taman surga di dunia ini, yaitu majelis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan kita malam hari ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pertemuan yang dikasihinya, yang dirahmatinya, dan perpisahan kita sesudahnya dijauhi dari perselisihan serta perpecahan. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik suri tauladan, sebaik-baik makhluk yang pernah berjalan di muka bumi ini, yang telah menunaikan amanah, menyampaikan risalah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguhnya, sehingga apapun yang dibutuhkan oleh umat ini untuk kebaikan mereka di dunia dan di akhirat telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak wafat beliau sallallahu alaihi wasallam melainkan agama telah sempurna. Jalan telah terang sehingga malamnya laksana siang. Barang siapa yang berpaling dari jalan tersebut, maka dia akan binasa. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah untuk beliau sallallahu alaihi wasallam, untuk ahlul baitnya, untuk para sahabat, dan untuk orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga yaumil qiyamah. Tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah mengundang ke kota Solo ini. Sebagaimana saya juga mengucapkan terima kasih yang besar kepada Ketua Ta'mir Masjid Baitul Hikmah, Bapak kita Dr. Andus Said Ramadan, yang semoga senantiasa dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan di masjid ini senantiasa memancar cahaya ilmu. Karena apabila di suatu masyarakat taman-taman surga seperti ini, majelis-majelis ilmu itu semarak, maka itu tanda-tanda kebaikan yang Allah inginkan kepada orang-orang tersebut.
Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira." Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan untuk dia. Apa? Apakah Allah jadikan dia itu kaya raya, memiliki kekuasaan, banyak pengikut? La, tidak. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan di dalam hadis tersebut, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dia, Allah jadikan dia itu faqih, paham, mengerti agamanya. Jadi, ketika masyarakat itu paham agama, ini merupakan tanda-tanda kebaikan yang Allah inginkan kepada masyarakat itu. Maka saya ucapkan kepada kaum muslimin dan muslimat yang hadir malam hari ini, seperti yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Marhaban bi talibil ilmi." Selamat datang saudara-saudariku para penuntut ilmu. Mudah-mudahan kita semuanya Allah mudahkan untuk kita jalan menuju surganya. Amin. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, rumah tangga, keluarga merupakan batu pertama untuk pembentukan sebuah masyarakat yang baik. Oleh karena itu, syariat Islam sangat memperhatikan, sangat mencurahkan perhatian dalam pembentukan, pembinaan sebuah keluarga, rumah tangga, agar menjadi rumah tangga yang sakinah, penuh dengan ketentraman jiwa, kedamaian hati. Rumah tangga yang mawaddah, penuh dengan cinta sesama anggota keluarga tersebut, warahmah dan kasih sayang. Rumah tangga yang diberkahi, sehingga melahirkan generasi-generasi yang kuat. Generasi yang bahagia, wahai saudaraku, wahai saudariku, akan membentuk masyarakat yang kuat pula, yang erat hubungan satu dengan yang lainnya, bersatu, sehingga terbentuk masyarakat yang damai dan sejahtera. Lihatlah hari ini realita bangsa kita. Ketika moral kebanyakan generasi, bahkan juga sekarang, tidak luput orang-orang tua. Terjadi kemerosotan moral dan akhlak. Kejahatan di mana-mana, rasa aman hilang. Maksiat, kemungkaran merajalela. Kalau kita perhatikan kebanyakan pelaku-pelakunya, umumnya berasal dari rumah tangga yang tidak benar. Atau rumah tangga yang labil, goyah. Atau dalam bahasa susahnya, broken. Kita lihat, karena rumah tangga, keluarga itu seperti sebuah susunan batu bata. Ketika membangun sebuah bangunan istana atau rumah, maka dia batu pertama pembentukan masyarakat. Jadi berbicara tentang agar rumah diberkahi, ini pembahasan yang sangat penting. Khususnya di zaman sekarang, di mana banyak keluarga berkeluh kesah. Bukan karena tidak memiliki rumah, bukan karena kurangnya harta. La ilaha illallah. Manusia berlomba-lomba untuk membangun rumah. Manusia berlomba-lomba untuk memiliki kendaraan. Tetapi terkadang jiwa itu gersang, hampa, resah. Tidak merasakan tenang dan tentram. Bahkan rumah yang seperti istana itu tak ubahnya seperti penjara. Sehingga akhirnya mencari kebahagiaan itu, yang dikiranya itu di luar rumah. Maka wahai saudara-saudariku, apa gerangan
pondasi-pondasi untuk membentuk sebuah rumah keluarga yang penuh diberkahi, yang penuh berkah, diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan bisa menjadi introspeksi, koreksian, peringatan bagi diri kita semua, lalu berusaha mewujudkan apa yang telah diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, serta dipetuahkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya sahih. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, pondasi yang pertama untuk membangun sebuah rumah keluarga yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla adalah taqwallah. Kalimat yang mudah, gampang diucapkan, sering kita dengar hampir setiap khatib ketika naik mimbar saat khutbah Jumat mewasiatkan kepada jamaah, kepada dirinya dan kepada jamaah untuk senantiasa bertakwa. Ayat-ayat dibacakan, hadis-hadis disebutkan. Tetapi hakikat ketakwaan itu sebenarnya seperti apa? Ini yang harus kita pahami. Di dalam Al-Quran, di surat Al-A'raf ayat 96, Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada kita bahwa takwa itu sebab berlimpahnya berkah dari Allah Azza wa Jalla. Apa kata Allah di dalam firman-Nya tersebut? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalaulah bahwasanya penduduk negeri tersebut, penduduk kampung tersebut, walau anna ahlal qura amanu, beriman, wattaqau, dan bertakwa. Lihat, keimanan yang kokoh menghujam, bukan hanya seperti tanaman enceng gondok yang terapung-apung di air, memiliki akar tetapi tidak menghujam ke bumi. Ketika datang air bah atau air yang deras, diterjang oleh gelombang, tercerai-berai, hanyut. Tidak. Kalaulah penduduk satu kampung tersebut beriman dengan keimanan yang sebenarnya, menghujam di dalam hati, jiwa, raganya, wattaqau, dan mereka wujudkan keimanan tersebut dengan ketakwaan, la fatahna alaihim barakatim minas sama', sungguh pasti kami akan bukakan berkah-berkah dari langit, sehingga hujan yang turun tidak lagi menimbulkan musibah dan bencana, tetapi menjadi berkah, mengairi tanah-tanah yang mati, mengisi lembah, sungai dan telaga, menumbuhkan kehidupan baru, sehingga negeri tersebut indah, bersemi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama' wal ard. Pasti kami bukakan pintu-pintu berkah dari langit dan juga dari bumi. Subhanallah. Negeri yang kaya raya ini, kenapa kehidupannya susah? Masih banyak orang yang susah karena ketakwaan tadi lemah atau hilang dari sebagian kita. Walakin kadzabu, tetapi mereka berdusta, mendustai Allah, tidak beriman atau keimanannya tidak diperbaiki, tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Fa akhadnahum, kami hukum mereka, sehingga berkah-berkah itu Allah halangi dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kami hukum mereka karena perbuatan mereka. Berkata Al-Imam Al-Fakhrur Razi di dalam tafsirnya, bayyana subhanahu wa ta'ala fi hadhihi al-ayah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan annahum law ata'u, bahwasanya mereka kalau taat tunduk patuh kepada Allah, la fatahallahu alaihim abwabal khairat, pasti Allah bukakan pintu-pintu kebaikan dari berkah-berkah langit berupa hujan, wa barakatil ard, dan dari tumbuh-tumbuhan, dan dari bumi berupa tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah-buahan dan hasil-hasil bumi lainnya, hewan ternak, dan banyak sekali.
Lalu kata beliau, wa husulul amni wassalamah, dan terciptanya rasa aman serta keselamatan. Buah dari ketakwaan. Termasuk di dalam rumah tangga, rumah keluarga. Rumah yang dibina di atas ketakwaan adalah rumah yang kokoh, kuat. Tahan terpaan badai. Sebaliknya rumah yang kosong dari ketakwaan, tak ubahnya bangunan yang dibangun di tepi jurang. Apa kata Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan di dalam surat At-Taubah di juz 11 di halaman ketiganya, di baris bagian tengah-tengahnya itu. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwan khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin har fanhara bihi fi nari jahannam. Maka apakah orang-orang assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin, apakah orang-orang yang membangun rumahnya dengan pondasi ketakwaan serta keridhaan dari Allah Azza wa Jalla, siapakah yang lebih baik, mereka kah ataukah amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin, ataukah seperti orang-orang yang membangun bangunannya di tepi jurang yang akhirnya jurang tersebut runtuh, tebing. Kalau ada orang membangun rumah di tepi tebing itu, dikhawatirkan tebing itu akan longsor, lalu menyeret rumah seisinya itu ke dalam jurang. Goyah, tidak kokoh. Tentu rumah yang dibina di atas ketakwaan dan keridhaan dari Allah Azza wa Jalla penuh dengan berkah, senantiasa dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla. Pertanyaannya, wahai kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudari, apa itu takwa? Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, pernahkah Anda berjalan menempuh sebuah jalan yang penuh dengan bebatuan yang tajam, terjal, lubang-lubang, atau dipenuhi oleh onak dan duri? Apakah yang Anda lakukan ketika berjalan? Pasti Anda akan berhati-hati ketika menjejak kaki. Sebelum Anda menjejakkan kaki melangkah maju, Anda akan lihat dahulu, apakah ada duri yang akan menusuk kakiku, atau batu yang akan menyandung langkahku, lubang yang akan membuat aku terjerumus. Anda akan memilih di mana tapak kaki Anda akan letakkan, Anda jejakkan. Begitu seterusnya hingga Anda sampai ke tujuan. Ini dia sebenarnya ketakwaan yang digambarkan oleh sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Seorang pasti akan berhati-hati hidup di dunia. Sahabat yang lain lagi mengungkapkan, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah wa an tatruka ma'siyatallahi ala nurin minallah takhafu iqaballah. Apa kata sahabat Talq bin Habib radhiyallahu anhu? Takwa itu engkau beramal mengerjakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya Allah. Maksudnya sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tarju thawaballah, karena mengharapkan pahala dari Allah. Ikhlas. Jadi kata beliau, takwa itu engkau beramal sesuai dengannya apa yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya, sunnah-sunnahnya yang sahihah. Dan engkau mengharapkan dengan itu pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata. Wa antatruka maksiat Allah, serta engkau meninggalkan maksiat kepada Allah, menjauhi maksiat ala nurin minallah, sesuai dengan perintah dari Allah, di atas cahaya Allah, sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan sunnah. Wa takhafu iqaballah, dan karena takut hukuman Allah. Artinya ikhlas. Jadi intinya, menurut sahabat ini Talq bin Habib, ketakwaan itu engkau beramal dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berhati-hati dalam melangkah. Kalaulah suami, ayah sebagai kepala rumah tangga, istri dan ibu yang mendampinginya, anak-anak yang menjadi rakyat dalam kerajaan rumah tangga tersebut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala,
beramal, beribadah, menegakkan agama Allah sesuai dengan yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Niscaya Allah akan mudahkan kepada mereka rizki-rizkinya. Allah akan lapangkan. Allah berikan keberkahan-keberkahan kepada mereka. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Sudahkah kita betul-betul menerapkan ketakwaan ini di rumah kita? Mari kita perbaiki. Suami memperbaiki dirinya, istri memperbaiki dirinya. Kemudian setelah mereka memperbaiki dirinya menjadi suri tauladan bagi anggota keluarga tersebut, perbaiki, ajak kepada ketakwaan anggota keluarganya. Mudah-mudahan dengan itu diberkahi. Ini pondasi yang pertama. Agar rumah kita diberkahi takwa Allah. Yang kedua, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ad-du'a. Doa. Karena Allah tabaraka wa ta'ala hanya di tangannya berkah. Allah yang melimpahkan berkah kepada hamba-hambanya. Allah yang berkehendak. Jika dia ingin memberkahi makhluknya, hambanya, maka akan diberkahinya. Jika tidak, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan berkah kepada kita tanpa seizin Allah Azza wa Jalla. Maka agar rumah kita senantiasa diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, perbanyak berdoa, meminta kepada Allah sesuai sifat yang senantiasa kita sebutkan. Allah tabaraka wa ta'ala maha memberkahi, maha memiliki berkah. Maka minta kepada Allah Azza wa Jalla, doa meminta berkah, baik dalam harta kita, minta agar harta kita diberkahi, istri kita diberkahi, anak-anak kita diberkahi, dan segala urusan kita diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Minta banyak-banyak, jangan sungkan-sungkan dan jangan segan-segan. Kita bukan meminta kepada makhluk yang miskin dan lemah, tidak memiliki apa-apa. Kita memiliki kepada Sang Khalik yang maha kaya, yang memiliki semuanya. Maka sebutkan apa keinginan kita. Selalu berdoa, memohon agar diberkahi. Nabi SAW sering mendoakan para sahabat-sahabatnya agar diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Banyak contoh-contohnya di dalam hadis-hadis. Saya akan sampaikan beberapa contoh dari hadis-hadis yang sahih. Yang pertama diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ketika itu sahabat Muhajirin dan Ansar sedang gotong royong menggali khandak, parit-parit pertahanan mengelilingi kota Madinah untuk mempertahankan Madinah dari serangan pasukan sekutu, orang-orang kufar Quraisy dan sekutu-sekutunya. Maka gotong royonglah para sahabat bersama Rasulullah SAW untuk menggali parit-parit pertahanan atau khandak tersebut. Apa kata Anas bin Malik? Ja'alal muhajirun wal ansar yahfirun al-khandaq haula al-Madinah. Muhajirin dan Ansar bekerja bergotong royong menggali parit-parit di sekitar Madinah. Mereka memindahkan tanah-tanah, mengangkutnya, menggali batu-batuan. Ketika mereka sedang gotong royong itu, mereka membaca bait-bait syair untuk membakar semangat mereka, untuk menghilangkan kejenuhan dan keletihan. Apa kata mereka? Nahnu alladhina bay'u Muhammada 'alal jihadi ma baqina abada. Kami adalah orang-orang yang telah berbaiat kepada Muhammad untuk tetap berjihad selama kami hidup. Mendengar itu Rasulullah SAW menjawab bait-bait syair mereka dengan bait-bait syair yang berisi doa. Apa kata Rasulullah SAW menjawab syair-syair sahabat tersebut? Allahumma innahu la khaira illa khairal akhirah, fabarik fil ansari wal muhajirah. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat, maka berkahilah Ansar dan Muhajirin. Subhanallah. Rasulullah SAW mendoakan para sahabat agar diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Ini mengajarkan kepada kita agar kita berdoa kepada Allah
untuk meminta berkah. Di dalam kisah yang lain juga masih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Di dalam sahihnya dari Urwah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam a'tahu dinara. Dari Urwah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberinya uang 1 dinar. Yashtari lahu bihi syatan. Maka sahabat ini, Urwah ini, dengan 1 dinar itu Rasulullah berikan kepada dia agar dia bisa membeli 1 ekor kambing. Tetapi sahabat ini pedagang. Dengan 1 dinar itu dia bisa membeli 2 ekor kambing. Fashtaro lahu bihi syataini. Lalu dia belikan dengan 1 dinar itu 2 ekor kambing. Afwan Ustadz, mic-nya jangan jauh-jauh nggih. Kadang tidak sadar ketika seperti ini ya. Jadi sahabat ini Rasulullah beri duit 1 dinar, tolong belikan kambing 1. Sahabat ini dengan 1 dinar itu bisa beli 2 ekor kambing. Lalu dijualnya yang 1 ekor lagi 1 dinar. Datang dia menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa 1 ekor kambing dan 1 dinar. Datang dia menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diserahkannya 1 ekor kambing dan 1 dinar. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan agar jual beli sahabat ini senantiasa diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Apa kata sahabat? Sejak itu, law ishtarat turab la rabiha fi. Kalau tanah yang dibelinya, dia akan diberkahi. Beruntung dia mendapat laba yang besar. Sampai-sampai ketika di Kufah, tanah saja yang dibelinya bisa dia jual. Akhirnya dia termasuk orang yang paling kaya ketika itu di Kufah. Berkah dari doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sepelekan doa, wahai saudara-saudariku. Barangkali doa yang sedikit itu yang dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka perbanyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas berkata, ibuku berkata, ya Rasulullah, Anas ini aku jadikan sebagai khadimmu, pembantumu. Doakan dia, hai Rasulullah. Kata ibu Anas. Dibawanya Anas, ya Rasulullah, aku jadikan, serahkan Anas ini agar bisa menjadi khadimmu, pembantumu. Doakan dia, ya Rasulullah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa baraka lahu fima a'taitah. Ya Allah, perbanyak atau banyakkanlah, limpahkanlah harta Anas ini, banyakkanlah anaknya, dan berkahi dia pada apa yang engkau anugerahkan. Maka Anas bin Malik di kota Madinah termasuk sahabat yang kaya dan banyak anak, diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Saudara-saudari, ketika Anda diundang untuk menghadiri walimatul urs, pernikahan salah seorang saudara-saudari kita, apa yang kita ucapkan kepada dia? Barakallahu lak wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khair. Semoga Allah memberikan berkah untukmu, melimpahkan berkah atasmu, dan menyatukan kalian berdua di atas kebaikan. Disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita mendoakan keberkahan kepada orang tersebut. Jadi salah satu penyebab rumah diberkahi adalah banyak berdoa meminta langsung kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi kenapa, wahai saudaraku, sebagian dari kita seolah-olah tangannya berat untuk menengadah ke langit. Lisannya seakan-akan keluh untuk menghibah kepada Allah Azza wa Jalla. Apa? Merasa hina dan rendah meminta? Memang harus kita rendahkan dan hinakan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kepada makhluk Anda enggan menengadahkan tangan, malu untuk meminta dengan lisan Anda, memang harus seperti itu. Tetapi kepada Allah, bukankah kita 17 kali sehari semalam mengikrarkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in?
Ya Allah, hanya kepadamu lah aku beribadah. Dan hanya kepadamu lah aku meminta. Kapan Anda meminta? Apa yang Anda minta? Pernahkah Anda meminta agar rezeki Anda diberkahi? Anak istri Anda diberkahi? Lalu Anda berkeluh kesah, Ustaz, anak saya membangkang. Istri saya tidak tunduk dan patuh. Apakah ini termasuk nusyuz? Bolehkah saya memukulnya? Atau bagaimana? Sudahkah Anda memohon kepada Allah agar diberkahi anak istri Anda? Barangkali Anda tidak pernah berdoa. Maka istri yang tidak diberkahi, barangkali dia akan durhaka. Anak yang tidak diberkahi, tidak dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla, jiwanya sempit. Dia membangkang. Jadi, jangan malu dan jangan sungkan, jangan segan untuk menengadahkan tangan kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW menengadahkan tangannya, terisak-isak menangis, menghambakan diri, meminta agar dikabulkan. Kita mari teladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Ini sebab yang kedua. Yang ketiga, penyebab rumah atau agar rumah kita itu diberkahi, wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, bangunlah rumah itu dari sesuatu yang halal. Isi perkakasnya dari harta yang halal. Beri makan keluarga itu dari sesuatu yang halal. Beri mereka pakaian dari sesuatu yang halal. Mencari nafkah, bekerja, berusaha meraih rezeki yang halal, diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, alangkah indahnya ketika seorang suami pergi bekerja, lalu istrinya yang solihah melepas kepergiannya, berkata kepada suaminya, "Mas, insya Allah kami tahan untuk lapar. Tetapi kami tidak akan pernah tahan panasnya api neraka. Jangan beri makan kami kecuali dari sesuatu yang halal." Siapa istri-istri di zaman sekarang yang berani atau mengungkapkan hal seperti itu, memotivasi suaminya untuk bekerja yang halal? "Bang, Mas, jangan lupa kita belum beli motor nih. Mas, tetangga itu mobilnya sudah ganti, kita belum, gak enak. Mas, begini, begitu." Tuntutan-tuntutan yang terkadang membuat suaminya hilang akal, akhirnya mencari jalan pintas, walaupun itu haram. Daging yang tumbuh, darah yang mengalir, jantung yang berdetak, nadi yang berdenyut dari sesuatu yang haram, maka tindak tanduk perilaku itu jauh pula dari ketakwaan. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, para ulama seperti Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan, faktor makanan itu sangat besar pengaruhnya terhadap perilaku seorang manusia, karakter dia. Di Sumatera sana, khususnya di tempat kami, Sumatera bagian tengah itu, Pak, Bu, saudara-saudari, Sumatera Barat, Riau, orangnya suka pedas-pedas makannya. Makanya terkadang lidahnya juga pedas. Iya. Maka kata orang kalau perempuan di sana cerewet, bahasanya keras, kasar. Sebenarnya mereka tidak kasar, tidak ingin, tetapi itu pengaruh. Orang yang banyak makan daging juga. Ya. Berbeda dengan orang yang suka sayur-sayuran. Dia akan lebih lembut. Hah? Iya. Karakter itu mempengaruhi. Oleh karena itu kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, memakan makanan yang haram, hewan-hewan yang diharamkan, itu memberikan dampak-dampak negatif kepada seseorang itu. Orang yang biasa memakan yang haram-haram, hewan-hewan buas misalnya, orangnya juga buas. Iya, itu pengaruh. Saudara-saudariku, oleh karena itu kenapa di dalam Al-Quran, di surah At-Taubah, Allah sebutkan bahwa orang-orang Arab Badui itu paling mudah untuk kafir, paling keras kasar.
orang karena mereka itu bergaul dengan onta. Mereka itu menggembala onta. Berbeda dengan penggembala kambing. Oleh karena itu tidak diutus seorang nabi dan rasul, melainkan pernah mereka itu menggembala kambing. Penggembala domba, kambing orangnya karakternya lebih lembut. Berbeda dengan orang-orang yang menggembala onta, maka kayak onta pula gayanya. Itu ada dampak dan pengaruhnya. Nah, kalau makanan yang diberikan kepada rumah tangga keluarga kita itu dari sesuatu yang tidak halal, dikhawatirkan nanti juga berpengaruh kepada perilakunya, senantiasa menjerumus kepada sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Azza wa Jalla. Isya insya Allah nanti dilanjutkan lagi. Baik saudara-saudari, karena sudah masuk waktu Isya, rasanya begitu cepat waktu ya. Insya Allah nanti setelah Isya kita lanjutkan sebentar, masih ada beberapa poin lagi. Setelah itu tanya jawab. Kita tutup dulu untuk salat Isya berjamaah. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatan wa salaman ala Rasulillah. Wa ba'd. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Mari kita lanjutkan sisa materi kajian kita pada malam hari ini sebelum kita lanjutkan dengan bertanya jawab. Tadi sebelum Isya, sebelum kita beristirahat untuk salat berjamaah, di poin yang ketiga, pondasi yang ketiga untuk membina rumah yang diberkahi, yaitu mencari rezeki yang halal. Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim meriwayatkan di dalam kitab sahih keduanya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara lis-sahabati ma yuftahu lahum min zahratid dunya. Kata sahabat Abu Sa'id bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada para sahabat kabar tentang dunia, perhiasan dunia yang akan dibukakan kelak oleh Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Jadi dunia ini akan dibukakan pintu-pintunya kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman ya'khudhu malan bihaqqihi yubaraku lahu fihi, wa man ya'khudhu malan bighairi haqqihi famithluhu kamathalil ladzi ya'kulu wa la yashba'." Di akhir hadis, setelah Rasulullah SAW mengungkapkan bahwa di akhir zaman dunia ini akan terbuka, dan itulah yang kita saksikan sekarang. Itu yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW ketika dibukakan pintu-pintu dunia ini kepada umatnya, lalu berebut-rebut seperti umat dahulu yang pernah Allah bukakan dunia untuk mereka. Mereka memperebutkan dunia itu, lalu dunia menghancurkan mereka. Rasulullah SAW khawatir kelak dunia itu pula yang akan merusak umatnya, pengikutnya. Nabi kita bersabda sesudah itu, "Faman ya'khudhu malan bihaqqihi," maka barang siapa yang di masa itu mengambil harta itu dengan haknya, tentu dengan cara yang halal, yubaraku lahu fihi, maka akan dianugerahkan untuknya berkah pada harta tersebut. Waman akhadahu, waman ya'khudhu malan bighairi haqqih, barang siapa yang mengambil harta tersebut tidak dengan haknya, tidak dengan cara yang halal, dengan menzalimi, tipu menipu, atau memang melakukan transaksi sesuatu muamalah yang diharamkan oleh kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famathaluhu, perumpamaan orang ini kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamathalil ladzi ya'kul wa la yashba', seperti orang makan yang tidak pernah merasa kenyang. Dunia ini seperti itu saudaraku.
Ketika engkau dahaga, haus, lalu engkau meminum air laut. Berharap menghilangkan dahaga dengan air laut itu. Tetapi apa yang terjadi? Semakin engkau minum, semakin haus. Dan akhirnya dehidrasi, kehilangan cairan tubuh. Lemah. Dunia seperti itu. Tidak pernah membuat manusia itu kenyang kecuali setelah tanah yang memenuhi mulutnya di liang kubur. Maka harta yang haram berdasarkan hadis ini tidak akan membuat seseorang itu puas. Walaupun dia sudah memiliki satu kendaraan, rumah yang megah, kebun-kebun, tanah yang luas, usaha-usaha, kalau dari sesuatu yang haram dia tidak akan pernah puas. Dia terus berusaha, merasa kurang dan merasa kurang. Akhirnya ketidakpuasannya karena dia tidak kenyang, itu yang akhirnya menyiksa dia. Maka barangkali engkau lihat seseorang yang hartanya berlimpah secara zahir, wahai saudara-saudariku. Tetapi walaupun kasurnya empuk, dia tidak dapat memicingkan matanya. Memikirkan hutang yang belum, angsuran yang belum dibayar setiap bulannya. Memikirkan duit saya sudah terkumpul, mau dibikin apa lagi? Nanti hilang dicuri orang, nanti begini, begitu dan segala macamnya. Nah, ketamakan, kerakusan tumbuh dari sesuatu yang haram tadi. Tetapi jika dia dari sesuatu yang halal dengan hak, diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, yang sedikit itu membuat dia qanaah, bersyukur kepada Allah, sehingga dia menjadi orang yang paling kaya sebenarnya. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ketika manusia itu mengukur, menjadikan tolak ukur barometer kehidupan dia dengan timbangan langit, maka dia akan paham hakikat dunia itu. Suatu ketika, wahai saudara-saudariku, Rasulullah SAW dengan keluarganya menyembelih kambing. Ini diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian mereka bagi-bagikan dagingnya, sehingga kata Aisyah, tidak tersisa kecuali bagian kaki yang dekat pundak kambing itu. Yang lainnya habis dibagi. Lantas Rasulullah SAW bertanya kepada istrinya, ya Aisyah, fama baqiya lana, apa yang tersisa untuk kita? Qalat radhiyallahu anha, ma baqiya lana, tidak ada yang tersisa untuk kita lagi ya Rasulullah SAW kecuali ini disebutkannya. Bagian pundaknya, illal katif. Bagian pundak kambing tersebut. Ketika itu Rasulullah SAW ingin mengajarkan keluarganya hakikat kehidupan dunia itu. Apa yang sebenarnya kita miliki? Apa kata Rasulullah? Semuanya tersisa untuk kita. Semuanya tersisa untuk kita kecuali katif itu. Jadi dalam pandangan istri beliau, yang lain semuanya sudah dibagi-bagikan kepada kaum muslimin. Yang tersisa di rumah untuk dimakan tinggal bagian kaki itu. Tetapi Rasulullah ingin merubah pola pikir mereka. Apa kata Rasulullah? Semuanya untuk kita. Itu yang milik kita, semuanya yang kita bagi-bagikan itu. Kecuali yang akan kita makan ini. Lihat. Punya kita yang sesungguhnya adalah yang kita gunakan di jalan Allah. Untuk beribadah kepada Allah dan untuk sesuatu yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, itu yang milik kita sesungguhnya. Maka kehidupan mereka diberkahi. Mereka pendahulu kita itu salafus soleh, para sahabat, bukan orang-orang miskin. Tetapi mereka tidak dibutakan oleh dunia. Pulanglah salah seorang sahabat dengan wajah yang gusar, menyimpan sesuatu. Istrinya Su'dah binti Auf radhiyallahu anha melihat wajah suaminya yang digayuti oleh beban permasalahan. Istri yang cerdas, maka dia paham, mengerti apa yang sedang menimpa sang suami. Dia pun bertanya, wahai suamiku, ada apa gerangan? Kenapa wajahmu sedih, sendu? Ada apa? La alaiki, tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Istrinya terus berkata, wahai suamiku, katakanlah kepadaku barangkali aku bisa membantumu. Apa kata sahabat ini?
Kathura mali. Hartaku sudah menumpuk banyak. Jadi dia gusar, hartanya ini tersimpan banyak. Apa kata istrinya? Apakah seperti kebanyakan istri sekarang? Oh, jangan khawatir mas, kan kita belum beli ini, biar kita buat ini saja. Kita tambah ini, kita bangun renovasi yang ini nih. Mas, kan mobil untuk saya kan belum, kendaraan ini belum, keramik ini, itu dan segala macamnya. Atau barangkali, ya udah nggak apa-apa, disimpan saja untuk anak kita nanti mau kuliah, mau ini dan segala macamnya. Istri sahabat ini malah berkata, wahai suamiku jangan khawatir, kalau memang seperti itu bagi-bagikan hartamu kepada kaum muslimin. La ilaha illallah. Malam itu suami istri ini sibuk membagi-bagikan hartanya sampai menjelang fajar, sehingga tidak tersisa satu dirham pun di rumahnya. Allahu Akbar. Barangkali kita belum bisa seperti mereka, tetapi harus punya cita-cita, tekad dan keinginan untuk meneladani mereka. Maka kita mulai dengan cara apa? Dengan cara mencari rezeki yang halal dan tidak memberikan kepada anak, istri, keluarga kita kecuali dari sesuatu yang halal, agar diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian sebab berkah yang keempat, mencari harta rezeki dengan dada yang lapang. Tidak memaksakan kehendak dalam meminta, mengharap rezeki, mengharap sesuatu dari seseorang itu. Anda wahai para istri, Anda berhak untuk meminta kepada suami. Tetapi jangan terlalu berlebihan. Anda wahai anak, Anda punya hak untuk meminta kepada ayah dan ibumu. Tetapi jangan memaksakan. Jangan berlebihan. Minta dengan lapang dada, keridhaan dan kerelaan terhadap apa yang diberi. Karena itu merupakan sebab diberkahi. Simak dan dengarkan kisah ini yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu menuturkan, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atani." Aku meminta sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memberiku. Tsumma sa'altuhu, kemudian aku minta lagi, tambahan. Kemudian beliau memberiku, fa'atani. Tsumma sa'altuhu, kemudian ketiga kalinya aku minta tambahan lagi. Tsumma fa'atani. Kemudian beliau juga memberiku. Setelah yang ketiga kalinya Hakim bin Hizam meminta dan meminta, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati sahabat ini. Ya Hakim, wahai Hakim, inna hadzal mal khadiratun hulwah. Wahai Hakim, harta ini indah dan manis. Khadiratun hulwatun. Faman akhadahu bi sakhawati nafsin burika lahu fi. Barang siapa yang mengambil harta ini dengan lapang dada, qanaah, tidak memaksakan keinginannya, burika lahu fi, maka dia diberkahi oleh Allah pada harta tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sahih. Wa man akhadahu bi israfi nafsin lam yubarak lahu fi kalladhi ya'kulu wa la yashba. Mirip dengan hadis yang pertama tadi. Dan orang yang mengambil harta tersebut bi israfi nafsin, dengan nafsu yang menggebu-gebu, hasrat yang berlebihan, sangat menginginkan, rakus, tamak, maka tidak akan diberkahi padanya seperti orang yang makan tidak pernah kenyang. Nah, kalau yang tadi itu sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, kalau ini dari sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Jadi cari harta itu dengan tanpa meminta-minta, tetapi berusaha, bekerja, dan jangan pula berharap-harap mendapatkan pemberian orang. Ini maksud dengan dada yang lapang, sakhawatun nafs, ridho, qanaah. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Termasuk dalam kategori yang keempat ini, kita mengambil harta itu tidak tamak rakus, tapi dengan qanaah, lapang dada. Begitu juga jangan menginfakkan harta berlebihan. Tidak pelit,
tidak pula berlebihan. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, pondasi agar rumah itu diberkahi. Tegakkan ibadah di rumah tersebut. Tegakkan ibadah di rumah tersebut. Rumah yang kosong dari ibadah, menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla akan gelap gulita walaupun penerangnya banyak. Jiwanya mati, gersang. Seperti ikan yang kehilangan air. Kering kerontang. Oleh karena itu, kenapa Rasulullah SAW mensyariatkan kepada kaum laki-laki untuk menghidupkan solat-solat sunat di rumahnya agar rumah tersebut terang benderang dengan cahaya Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW bersabda, "Inna afdala salatikum fi buyutikum illa al-maktubah." Sesungguhnya seutama-utama solat kalian adalah di rumah kecuali solat fardu. Tentu bagi laki-laki diperintahkan untuk ke masjid. Lihatlah Rasulullah SAW mendoakan suami yang bangun di tengah malam sholat tahajud, lalu membangunkan pula keluarganya, istrinya. Rasulullah SAW juga mendoakan seorang istri yang bangun di tengah malam untuk tahajud, lalu membangunkan suaminya. Rahimallahu mra'an, kata Rasulullah SAW. Semoga Allah merahmati, mengasihi seseorang yang bangun di tengah malam. Qama min lailatihi tsumma tawaddaa wa shalla. Yang bangun di malam harinya kemudian berwudu dan salat. Wa aiqadha imra'atahu fa in abat nadajat ala wajhiha al-ma. Lalu dia membangunkan istrinya. Jika istrinya enggan, dia percikkan atau sapukan air di wajah istrinya. Lihat, sampai seperti itu. Tetapi kaum laki-laki sekarang bangun tengah malam untuk apa? Bukan untuk sholat membangunkan istrinya untuk beribadah, tetapi untuk nonton bola. Iya kan? Aneh. Jadi maaf saudara-saudariku, bukan di dalam Islam itu tidak boleh kita main bola. Itu boleh olahraga itu. Cuma kalau jadi berhala pula bola itu, nah ini yang tidak boleh. Bayangkan, bisa kita tepat waktu bangun jam 2, karena nanti pertandingan klub yang paling kita idolakan dengan bintang-bintangnya. Tapi kalau sudah untuk beribadah, sudah pasang alarm itu berbunyi dan dipencet, plak, mati dan. Iya, kebanyakan kan orang seperti itu. Dibangunkan malas. Bahkan kalau yang namanya untuk bola itu, rela dia untuk tidak tidur. Takut nanti tidak terbangun. Pernahkah terpikir oleh dia? Takut dia tidak terbangun lagi selama-lamanya, kecuali nanti dibangunkan oleh malaikat di alam barzah. Ketakutan itu membuat dia bangun dan tidak bisa tidur, lalu sholat beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, membangunkan keluarganya, anak istrinya. Sulit kita dapatkan. Nah, kalau istri itu tidak mau, sapukan. Alangkah indahnya sebuah rumah tangga kalau mereka saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Indah, Allah akan berkahi. Subhanallah, dibangunkan anak, dibangunkan istri. Untuk apa? Sholat tahajud. Silakan sholat berjamaah dengan keluarga, itu boleh. Rasulullah SAW kadang lakukan itu juga. Dengan istrinya Aisyah radhiyallahu anha, juga pernah dengan sahabat yang lain datang ke rumahnya. Datang dan sholat bersamanya di belakangnya. Wa rahimallahu imra'atan, dan semoga Allah merahmati seorang istri. Qamat min lailatiha, tsumma tawadda'at fa shallat. Bangun, berwudu, kemudian sholat dia. Wa aiqadhat zawjaha.
Lalu dia membangunkan suaminya, fa in aba nadhja fi wajhihi alma. Jika suaminya enggan, lalu dipercikkan atau diusapu dengan air. Tapi hati-hati, ini tidak harus seperti itu. Suami sekarang beda. Nanti dipercik air, melayang pula tangan itu nanti. Beda suami sekarang, hati-hati, bangunkan saja dengan baik. Nanti dibasahi pula mukanya, melayang pula tangannya kan. Wah, ini bahaya pula nanti. Jadi tidak harus seperti itu. Lihat kondisi suami, istri tentu lebih paham keadaan dan kondisi suami kalau memang dia lagi letih dan lelah. Nah, kalau suami itu bangun untuk menonton bola, nasihati juga dia, bang, mas, mbok ya sholat dulu, ini itu dan segala macam, bola tapi jangan lupa sholat. Nah, kan enak, senang dia. Tapi istri tenggelam dalam tidurnya di tempat tidur, suami pun di lembahnya sendiri menonton bola, masing-masing saja. Mana dia saling ta'awun dalam kebaikan dan ketakwaan. Rasulullah SAW bahkan bukan itu saja, walaupun anaknya sudah menikah dengan Ali bin Abi Thalib, Fatimah binti Muhammad radhiyallahu anha, menikah, beliau juga sempatkan datang mengetuk pintu rumah mereka untuk sholat malam. Dibangunkannya. Ya, jadi itu usaha beliau untuk membina keluarga mereka, menegakkan ibadah di sana agar diberkahi. Berapa banyak riwayat hadis dari Aisyah radhiyallahu anha di Bukhari, Muslim dan lain-lainnya. Aisyah bercerita bangun tengah malam, lalu dia kehilangan Nabi, diraba-rabanya, ternyata Rasulullah sedang sujud salat. Subhanallah. Oleh karena itu rumah tangga mereka diberkahi. Wahai para ibu, bimbing anak-anakmu. Wahai para ayah, hidupkan ibadah, tegakkan ibadah di rumahmu. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang keenam, terangi rumahmu dengan Al-Quran. Rumah yang tidak dibacakan di dalamnya Al-Quran laksana kuburan. Tidak ada kehidupan. Malaikat-malaikat akan lari dari situ. Diisi oleh syaitan-syaitan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabira." Jangan kalian jadikan rumah kalian itu seperti kuburan, gelap gulita, tidak ada kehidupan. Walaupun orangnya hidup berjalan, tetapi jasad itu kuburan bagi jiwa dan hatinya. Waqra'u fihi surat al-Baqarah. Bacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Fa inna syaitan, sesungguhnya syaitan, yafirru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Karena syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Begitu juga surat-surat yang lainnya Al-Quran. Kalau sering kita baca, kita jadikan sebagai wirid harian kita, terus sampai akhirnya kita khatam Al-Quran, insyaallah rumah itu akan diberkahi. Saudara-saudariku, kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itu kitab yang penuh berkah. Diturunkan sebagai petunjuk, rahmat, penawar bagi kita semuanya. Al-Quran itu ada di hadapan kita, bersama kita. Lantas, kenapa Al-Quran malah dijadikan hanya sebagai hiasan? Jarang dibaca. Dibaca pun sekali-sekali. Bahkan ada seorang istri yang mengadu, berkeluh kesah. Suaminya, Ustaz, saya sulit sekali mengajak anak-anak saya membaca Al-Quran karena suami saya tidak mau baca Al-Quran. Sudah dinasihati, sudah diingatkan. Paling baca Al-Quran cuma bulan Ramadan saja. La ilaha illallah. Jiwa yang jauh dari zikrullah, dan Al-Quran merupakan bagian dari zikrullah yang paling utama. Diumpamakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, jiwa yang jauh dari zikrullah itu seperti ikan yang kehilangan air, menggelepar-gelepar lalu akhirnya kering dan mati. Sebelum hati itu mati, keimanan itu redup. Karena Al-Quran itu menambahkan keimanan kita. Orang-orang mukmin itu mendengar membaca Al-Quran bertambah keimanannya. Sebelum dia redup dan padam,
cepat selamatkan keimanan yang ada di hati itu. Tidakkah terpikir, wahai saudara-saudariku, dalam benak kita, termasuk dalam pengaduan Rasulullah SAW kepada Rabbnya, wa qala ar-rasulu rabbi inna qaumi ittakhadhul qur'ana mahjura. Rasul pun berkata, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, kaumku menjadikan Al-Quran itu sebagai mahjura, sesuatu yang ditinggalkan. Termasuk dalam kategori meninggalkan Al-Quran, tidak beriman kepadanya. Alhamdulillah kita beriman, Al-Quran itu kalamullah, diturunkan kepada Rasulullah SAW melalui Jibril, datangnya dari Allah dan akan kembali lagi kepada Allah. Kita beriman kebenaran Al-Quran itu, alhamdulillah. Tapi ingat, yang kedua termasuk meninggalkan Al-Quran, memutus hubungan dengan Al-Quran, tidak mau membacanya, enggan membacanya. Kalau koran pagi-pagi itu, saudara-saudari, apa yang kita lakukan? Setiap hari kita berlangganan koran. Pertama yang kita cari itu berita hangatnya, berita utamanya di situ. Apa? Lihat dulu judulnya. Lalu kita baca berita-berita utama itu. Kalau kita agak sibuk, sudah jam kerja dan lain segala macam, kita letakkan, kita rapikan dulu. Nanti di jam-jam nggak sibuk, kita lanjutkan lagi baca yang lain. Mulai berita olahraga, informasi bisnis, iklan-iklan jual beli mobil, lain dan sebagainya. Tidak cukup sampai sore pulang kerja, nanti rasanya masih ada yang belum terbaca, kita bolak-balik lagi dari awal sampai akhir. Kisah ini, masalah infotainment dan lain sebagainya. Kita baca bolak-balik. Besok, oh ada kemarin ada berita lagi, kita cari lagi. La ilaha illallah, ini koran. Mana Al-Quran? Mau cari berita hangat yang seperti apa Anda? Cari di dalam Al-Quran, tidak pernah basi. Dan tidak pernah habis. Berita tentang banjir yang melanda Jakarta, la ilaha illallah, di dalam Al-Quran banjir yang melanda bumi dahulu. Di zaman Nabi Nuh, disebabkan oleh maksiat kekufuran mereka, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau banjir yang menimpa kaum Sabak di Yaman, ketika bendungan mereka itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, air bah menyapu bersih negeri mereka karena keangkuhan, maksiat yang mereka lakukan. Berita hangat seperti apa lagi yang Anda cari? Tidakkah kita mengambil ibrah? Kisah-kisah, la ilaha illallah. Kisah-kisah apa? Info-info apa? Tokoh-tokoh, figur dan idola, kisah orang jahat dan lain sebagainya, banyak yang bermanfaat di dalam Al-Quran itu, memberikan ibrah. Kisah-kisah masa depan ada di dalam Al-Quran semuanya. Wahai saudara-saudariku, maka kedua termasuk meninggalkan Al-Quran, enggan membacanya. Alhamdulillah Ustaz, kami insya Allah berusaha untuk selalu membaca Al-Quran. Jangan bangga dahulu, walaupun engkau membaca Al-Quran itu satu malam berjus-jus, karena termasuk meninggalkan Al-Quran tidak mempelajarinya. Jadi tidak cukup sekedar membaca saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak mentadabburi, mempelajari, merenungi, menghayati, mengambil ibrah Al-Quran? Ataukah karena hati mereka itu telah terkunci? Na'udzubillah. Allah jadikan orang yang tidak mau mempelajari Al-Quran itu tanda hatinya dikunci oleh Allah Azza wa Jalla. Maka pelajari Al-Quran itu. Bisa dengan hadir di majelis-majelis yang di situ diajarkan tafsir, merujuk kepada kitab-kitab yang muktabar, yang dikarang oleh ulama-ulama kita seperti tafsir Al-Qurtubi, At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir, dan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah lainnya. Pelajari. Miliki kitab-kitab tafsir yang muktabar, yang menjadi referensi dan rujukan. Pelajari, petik hikmah dan ibrah untuk diamalkan. Kemudian, wahai saudara-saudariku, alhamdulillah Anda rajin mengaji, mempelajari tafsir, memiliki kitab-kitab tafsir dan lain sebagainya. Ingat, termasuk meninggalkan Al-Quran, tidak mau mengamalkannya. Amalkan Al-Quran itu di rumah. Ajarkan anak-anak, keluarga itu. Kita sudah tahu ayat ini, mari kita amalkan. Nah, istri-istri kita ingatkan dia. Istriku, dek, fulanah, sampai mana bacaannya? Sekarang sampai mana? Oh ini sampai surah An-Nur. Lihat, oh ternyata ayat jilbab.
Nah, sekarang sudah sampai bacaannya di sini. Amalkan. Berjilbab, menutup aurat yang benar sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala sampai surah Al-Ahzab misalnya. Dan terus. Nah, seperti itu. Amalkan, berhukum dengan Al-Qur'an. Alhamdulillah kami berusaha untuk menegakkan Al-Qur'an itu, mengamalkannya di rumah tangga kami. Wahai Ustaz, jangan lupa Al-Quran juga diturunkan sebagai syifa, obat penawar. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Apa kata Allah? Dan kami turunkan dari Al-Quran itu apa yang bisa menjadi obat penawar. Penawar untuk penyakit fisik zahir maupun penyakit yang ada di dalam hati ataupun gangguan-gangguan syaitan. Jangan ragu dengan itu. Lihat sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengobati orang yang disengat kala jengking sampai lumpuh tidak bisa berjalan dengan Al-Fatihah. Dengan izin Allah sembuh. Rasulullah berkata kepada dia, "Wa ma yudrika annaha ruqyah?" Bagaimana engkau kok bisa tahu bahwa Al-Fatihah itu adalah ruqyah? Jadi disengat ular hewan berbisa pun bisa diobati dengan Al-Qur'an. Tetapi wahai saudara-saudari, Al-Qur'an itu ibarat senjata. Walaupun canggih, senapan, senjata yang Anda miliki, tetapi lengan Anda tidak cukup kuat untuk menggunakannya. Tidak pandai dan tidak ahli, tidak juga kena kepada sasarannya. Tidak ada yang meragukan kalau Al-Quran itu hak, obat yang sangat ampuh, mujarab. Tetapi barangkali orang yang membacanya tidak kuat dan tidak pantas, atau belum bisa cukup untuk itu. Atau orang yang diobati dengan itu tidak ada kesiapan jiwanya, karena dia kurang yakin dengan pengobatan Al-Quran itu. Nah, tidak mau berobat dengan Al-Quran, meninggalkannya, itu juga termasuk meninggalkan Al-Quran. Malah lari pergi ke sana kemari, sesuatu yang mengandung syirik, meninggalkan Al-Quran yang ada pada dia. Wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, jadi hidupkan Al-Quran, terangi rumah kita itu dengan Al-Quran, insya Allah akan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Terakhir, dan sebenarnya bukan yang terakhir untuk malam ini, karena kesempatan kita gunakan sisanya untuk bertanya jawab. Saudara-saudariku, yang terakhir ini sesuatu yang banyak hilang dari rumah tangga. Kasih sayang dan kelembutan. Sikap lemah lembut dari seorang suami kepada istri, istri kepada suami, orang tua kepada anak. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk, ada orang Arab Badui duduk juga di situ. Datang cucu Rasulullah SAW, Rasulullah sedang memangku sini cucunya, Rasulullah cium. Apa kata orang ini? Subhanallah. Apa kata orang ini? Ya Rasulullah, saya punya anak banyak tapi saya tidak pernah menciumnya. Apa kata Rasulullah SAW? Wa ma yudrini an yanza'allahu ankar rahmah. Saya tidak tahu, barangkali Allah telah mencabut, menghilangkan kasih sayang dari hati ini. Lihat. Kelembutan itu apabila diletakkan di satu tempat, ada pada satu keadaan, baik dalam bermuamalah, bersikap, di rumah tangga, di tengah masyarakat, kapanpun dan dimanapun, dia akan membuat rumah itu indah. Innar rifqa la yudha'u fi syai'in illa zanah, kata Nabi Muhammad SAW. Kelembutan itu tidak diletakkan pada sesuatu melainkan membuatnya indah. Tetapi rumah tangga yang penuh dengan hiruk pikuk, teriakan, caci maki, umpatan, kata-kata yang kasar, orang tua kepada anak, istri kepada suami, itu rumah yang gersang. Tidak lagi menjadi sorga. Akhirnya rumahku sorga itu tidak sorgaku itu tidak tercipta. Rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah tidak terwujud. Rasulullah SAW adalah suri tauladan kita. Beliau tidak pernah menghardik, membentak istrinya, apalagi main tangan. Sekarang rumah tangga itu banyak yang tak obahnya seperti camp militer, penuh dengan bentakan, hardikan, kata-kata yang kasar, terkadang main tangan. Ada suami yang mengadu ke pengadilan agama, mengadu ke kantor polisi, kenapa ditinju istrinya. Wah, ada terjadi di sana di Sumatera itu, ditonjok sama istrinya.
Dihajar oleh istrinya. Ya, biasanya kan istri yang mengadu ya kepada Komisi Perlindungan Wanita dan lain sebagainya. Ini suami, ada nggak ya perlindungannya komisinya? Nah, kekerasan rumah tangga biasa terjadi kepada wanita dan anak-anak, ternyata juga ada. Akhirnya keharmonisan rumah tangga hilang. Kalau rumah tangga tidak harmonis, rumah tangga itu broken, maka yang akan muncul generasi-generasi yang kehilangan kasih sayang, kelembutan, lalu tumbuh mereka-mereka yang memiliki watak yang kasar, keras, tidak peduli dengan lingkungannya. Nah, ini yang akhirnya merusak tatanan kehidupan masyarakat. Jadi penting. Wala yunza'u an syai'in, dan tidaklah kelembutan itu, kata Nabi Muhammad SAW, diangkat, dihilangkan dari satu perkara, dari sesuatu, illa syanah, melainkan menjadikannya buruk, jelek, tercela. Lihat Nabi kita Muhammad SAW, apa sifatnya yang disifatkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Hai Muhammad, kalau engkau itu seorang laki-laki yang faddan ghalidhal qalbi, yang kasar, keras hatimu, niscaya manusia itu akan menjauh darimu. Nabi SAW apalagi kita. Hiasi rumah tangga itu, keluarga, rumah tersebut dengan kata-kata yang lembut, akhlak yang mulia, santun, sopan, saling menghargai. Yang kecil, yang muda menghargai yang lebih tua, yang tua menyayangi yang lebih kecil. Bukankah Nabi kita SAW mengajarkan, laisa minna man lam yuwakkir kabirana wa lam yarham saghirana. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati, memuliakan yang lebih tua dan tidak mengasihi, menyayangi yang lebih kecil. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, sesungguhnya banyak sekali penjelasan-penjelasan, paparan-paparan ulama kita seputar masalah agar rumah itu senantiasa diberkahi. Tetapi ini poin-poin penting, azas-azas yang sangat utama yang mesti kita perhatikan. Barangkali rumah tangga kita masih kurang dari itu, mari perbaiki. Jalani proses itu dengan baik dan benar. Tuluskan niat, saling bekerja sama satu dengan yang lainnya, anggota rumah tersebut bersatu di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita, memberkahi istri dan anak-anak kita, memberkahi harta kita, memberkahi rumah tangga, keluarga dan masyarakat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa cukup sampai di sini materi, dan waktu yang tersisa saya kembalikan kepada moderator untuk melanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Materi yang disampaikan oleh Ustaz Abu Zubair Al-Hawari Abdul Ta'ala. Yang selanjutnya akan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Ini ada pertanyaan dari pendengar Radio Suara Quran 94.4 FM. Yang pertama, apa nasihat untuk keluarga yang masih mempunyai televisi? Dari Ahmad di Sragen. Iya. Apa nasihat untuk keluarga yang masih memiliki televisi? Televisi itu sama seperti fasilitas-fasilitas duniawi yang lainnya, handphone misalnya, radio, atau juga internet. Jadi itu bagian dari nikmat Allah. Tetapi dia tak obahnya pisau yang bermata dua. Jika tidak pandai menggunakannya, maka akan melukai pemiliknya. Maka seorang yang berakal, bijaksana, tentu dia akan memilah, menimbang antara maslahat dan mafsadah. Masalah duniawi, hukum asalnya adalah al-ibahah. Itu boleh selama tidak ada larangan dan tidak bertentangan dengan agama. Ketika Anda punya radio misalnya, lalu Anda khawatir radio ini atau TV ini yang Anda miliki ini berbahaya bagi anak-anak Anda, maka ada dua yang mungkin Anda lakukan. Yang pertama, Anda memilihkan untuk keluarga Anda kanal-kanal, channel-channel, siaran-siaran yang bermanfaat. Alhamdulillah sekarang kan sudah ada televisi-televisi dakwah yang bermanfaat, memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Seperti ada Rojak TV, Ahsan TV, Ahsan TV, TV-TV lainnya. TV-TV yang bermanfaat, TV-TV pendidikan yang di situ betul-betul bermanfaat.
Nah, Anda pisah-pisah dan Anda pilah. Kalau Anda sanggup untuk membimbing anak-anak Anda memilahnya. Sama seperti radio juga. Ada radio suara Quran. Nah, ada kan bisa juga radio itu digunakan untuk mendengarkan nyanyi, cerita-cerita yang tidak bermanfaat. Tetapi Anda pilihkan kenapa? Karena Anda berharap siaran ini, suara Al-Quran ini misalnya bisa bermanfaat bagi keluarga Anda. Nah, ini yang pertama. Kedua, jika Anda memang tipe yang tidak bisa dan mengawasi sepenuhnya, dan Anda khawatir anak-anak Anda akan berbahaya, terpengaruh oleh informasi budaya-budaya yang tidak baik di dalam televisi, dan alangkah banyaknya itu, maka salah satu caranya, kalau Anda sanggup, Anda hilangkan televisi itu dari rumah. Tetapi ingat, itu juga bukan solusi. Kenapa? Barangkali anak Anda akan cari televisi di rumah tetangga. Loh iya. Makanya solusi yang terbaik, berikan pemahaman yang benar. Bimbing dan arahkan anak-anak tersebut. Jadi, pernah suatu ketika rumah tangga bertengkar. Ini bukan rumah tangga yang baru. Sudah puluhan tahun berumah tangga. Rambut sudah beruban. Anak-anak sudah menikah. Ribut rumah tangga tersebut. Sekitar jam 1 malam saya ditelepon. Ustaz, anaknya bisa bantu kami Ustaz. Ada apa? Tolong Ustaz datang ke rumah. Kalau tidak saya khawatir orang tua kami akan pecah. Rumah tangganya akan retak. Tolong datang. Saya katakan kepada saudaraku, ini tengah malam. Apa nanti anggapan orang tua Anda saya datang tengah malam, bukan mereka yang meminta datang, nanti mencampuri urusan orang. Ustaz, mungkin antum pura-pura mampir lah. Bagaimana? Mana ada mampir jam 1 malam? Akhirnya karena dia betul-betul meminta dan kasihan juga, akhirnya saya sempatkan datang, ketok. Assalamualaikum. Yang membuka bapaknya. Aduh, gimana ya? Dia juga menolak juga. Segan, Riko, saya bilang, apa kabar Pak? Loh Ustadz, dari mana? Dia tanya. Enggak mampir. Iya Pak, ini ada sedikit yang mau dibicarakan. Dia kaget mikir-mikir apa ya. Silakan Ustadz. Masuk, duduk. Saya juga bingung memulai dari mana. Akhirnya saya banyak diam saja. Bapak itu juga bingung, nggak tahu ada apa ini Ustadz tengah malam datang ke rumah saya. Dalam keheningan itu sama-sama diam, datang anaknya keluar, membawa kantong plastik. Ustadz, tolong bawa ini dan buang. Apa ini? Ini kabel antena televisi yang membuat bapak ibu saya bertengkar. Diam bapak ibunya langsung merah muka. Langsung pecah istrinya. Oh iya Ustadz, ini suami saya ini kalau ke depan kami dia nonton berita-berita saja. Nanti kalau kami pas pergi dia nonton film-film itu, film-film barat dan segala macamnya. Suaminya, wah kapan saya cuma nonton berita kok, itu iklan-iklan begini begitu, ribut. Akhirnya ditengahi, dinasehati. Nah, malu kan? Hanya karena televisi bisa ribut seperti itu. Akhirnya saya bawa kabel itu. Dan anaknya senang kan, udah. Akhirnya didamaikan supaya mereka ini. Orang tua seharusnya dia lebih bijaksana dan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sepele sebenarnya itu. Nah, jadi hati-hati. Saudaraku Ahmad di Sragen, itu pisau bermata dua. Kalau Anda tidak bisa, jangan gunakan pisau itu. Tetapi hati-hati, pisau-pisau lain yang akan mengenai keluarga Anda. Kalau Anda menggunakannya, gunakan untuk yang bermanfaat. Agar tidak berbahaya bagi Anda dan keluarga Anda. Allahu a'lam bishawab. Silakan. Yang kedua, apakah bakti kepada orang tua termasuk penyebab keberkahan dalam rumah tangga? Iya. Apakah bakti kepada orang tua termasuk keberkahan di dalam rumah tangga? La syak, tidak diragukan lagi. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menyandingkan perintah beribadah kepadanya dengan perintah berbakti kepada orang tua di dalam Al-Quran. Kalau ketaatan kepada Allah itu diberkahi, tadi kan dari awal sudah kita katakan, takwa, taat kepada Allah itu penyebab turunnya berkah. Maka Allah yang memerintahkan kita berbakti kepada kedua orang tua. Anak yang sudah berumah tangga lalu melupakan ayah dan ibunya adalah anak yang durhaka, kehidupannya akan sengsara.
Tidak akan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Apalagi kalau sampai orang tuanya terluka lalu menengadahkan tangan berdoa agar anaknya ini dilaknat oleh Allah, maka dia tidak akan bahagia lagi dunia dan akhirat. Maka wahai suami, secantik apapun istrimu, kaya raya dia, maka engkau masih bisa mencari pengganti istri-istri yang lain yang barangkali lebih cantik daripada dia. Tetapi engkau tidak akan pernah bisa menggantikan posisi ibu. Kalau ibumu sudah tiada, engkau tidak akan bisa mendapatkan ibu yang lain. Anakmu mungkin bisa engkau dapatkan jika anak itu pergi, engkau menikah lagi, engkau akan mendapatkan anak insyaallah ta'ala. Ayah ibumu kalau mereka pergi menghadap Allah, engkau tidak akan temukan lagi. Pintu itu sudah ditutup. Jadi, tidak boleh mentang-mentang kita sudah beristri, sudah berumah tangga, memiliki suami dan anak, lalu kita lalai terhadap hak-hak ayah dan ibu kita. Kedurhakaan adalah penyebab kesengsaraan. Sebaliknya, berbakti kepada orang tua penyebab kebahagiaan, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Allahu a'lam bissawab. Dari pertanyaan dari pendengar suara Quran, manakah yang lebih barokah, tinggal dengan orang tua tapi istri sering cekcok dengan orang tua, atau tinggal terpisah padahal orang tua sudah mulai tua? Dari Abdullah di Sukoharjo. Iya. Dari saudara kita Abdullah di Sukoharjo, kondisinya kalau tinggal sama orang tua, istri sering cekcok dengan orang tuanya. Kalau dia pisah, orang tua sudah tua. Yang namanya orang tua sudah tua. Saudaraku, yang pertama Anda lakukan, Anda harus membina, mendidik istri Anda. Sampaikan kepada dia bahwa ayah dan ibu Anda adalah ayah dan ibu juga bagi dia. Istri wajib patuh. Kalau memang ayah dan ibu suami itu tidak ada lagi yang merawatnya, maka suami itulah yang berkewajiban. Anda jika menghalangi suami Anda untuk berbakti, Anda menjadi penyebab anak itu durhaka, maka kelak barangkali anak-anak Anda akan bersikap seperti itu kepada Anda. Balasan itu sesuai dengan perbuatan. Nah, jangan mengira bahwa wahai para istri, jangan jadikan ibu mertuamu itu sebagai saingan bagimu. Tidak. Jadikan dia sebagai ibumu sendiri. Rawat dia seperti merawat ibu sendiri. Insya Allah, Allah akan bukakan pintu berkah, kebahagiaan kepada rumah tangga Anda. Ini yang pertama Anda lakukan, wahai saudaraku. Bina, didik, berikan pemahaman yang benar kepada sang istri. Kemudian dari sisi lain, Anda juga harus paham dan mengerti, istri punya hak untuk mendapatkan tempat tinggal. Itu hak dia, rumah itu. Walaupun bukan beli rumah, ngontrak pun, dia ingin memiliki rumah di mana dia bisa menata dan mengatur rumah tangganya, mengatur anak-anaknya. Biasanya kalau tinggal sama mertua, sering mertua itu ikut campur, mengurus anak dan lain sebagainya, sehingga istri itu kadang dia tidak bisa sepenuhnya mendidik dan membina anak itu. Keinginan neneknya lain, keinginan kakeknya lain. Dia ingin anaknya dilatih disiplin dan segala macam, kakek neneknya memanjakan berlebih-lebihan. Dia ingin pola di dapurnya kayak begini dan begitu, di sana tidak bisa. Anda harus pahami perasaan sang istri. Carikan solusi. Barangkali bagaimana solusinya? Anda tinggal di rumah Anda dan istri, bawa orang tua tinggal bersama Anda. Karena posisinya akan berbeda. Ketika Anda membawa istri tinggal di rumah mertua, istri numpang. Ketika Anda sudah siapkan rumah, walaupun sederhana, lalu Anda bawa orang tua, maka istri serasa dia di rumah sendiri. Ketika itu bina, ajarkan, didik, bimbing istri untuk menganggap seolah-olah dia membawa orang tuanya sendiri tinggal bersama dia. Kalau tidak memungkinkan, orang tua itu, biasanya kalau orang tua itu sulit diajak pindah. Karena rumah itu penuh dengan kenangan-kenangan indah. Di sana dia membina cintanya. Iya, dengan susah. Saya mengajak ibu saya untuk, ayolah sama kami tinggal. Nggak mau, jual aja rumah itu, kita beli rumah yang lain yang lebih baik. Nggak mau. Jangan paksakan.
Sekarang suami istri ini yang harus bisa mengerti dan paham dengan kondisi orang tua itu. Kalau bukan Anda, siapa lagi di sisa-sisa hidupnya, di masa tuanya itu yang paling diharapkannya barangkali bukan hartamu, tetapi keberadaan, perhatian. Seperti dahulu ketika Anda kecil, Anda tidak paham itu harta, tidak mengerti, yang paling Anda harapkan adalah perhatian dan kasih sayang orang tua tersebut. Jadi ini barangkali solusi jalan keluar yang coba dijalani. Jika tidak, cari orang yang bisa menasihati sang istri tersebut. Allahu a'lam bishawab. Ustaz, anak mengenal ilmu melalui radio dan berusaha anak melakukan sunnah, tapi suami belum mengenal ilmu dan sering timbul perselisihan dalam beragama. Mohon sarannya dari Buwi di Solo. Dari siapa? Buwi. Buwi. Iya, wahai saudariku Buwi yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Bagus Anda dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar agama walaupun melalui radio. Tetapi perlu Anda ingat, butuh proses waktu untuk mendakwahi keluarga tersebut. Ingat, Anda tentunya tidak mudah pula untuk menerima kebenaran ini awalnya. Allah berikan hidayah itu sebuah anugerah. Maka Anda harus sabar untuk mengajak suami itu untuk belajar. Selama suami Anda berakidah yang benar, tidak melakukan kesyirikan akbar, syirik akbar misalnya, walaupun dia awam, selama dia masih menunaikan sholat, jangan pernah putus asa, karena masih ada insya Allah kebaikan pada diri dia. Cuma harus sabar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Anda harus tahu, agama Islam ini tidak disyariatkan sekaligus. Coba lihat, 13 tahun Rasulullah SAW di Mekah. Sahabat masih mabuk, tidak dilarang. Sebagian masih main judi, tidak dikatakan haram. Karena mereka belum siap untuk itu. Rasulullah fokus waktu itu menanamkan akidah. Tentang tauhid, syirik, surga, neraka, akhlak yang mulia, qiyamul lail. Lihat, fokus dakwah ketika itu. Nah, Anda ketika mulai memahami ini, berdakwah di tengah keluarga, ingin mengajak suami, juga harus mengikuti cara Nabi jika ingin berhasil, sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari masalah-masalah yang pokok. Jangan sekaligus semuanya, bang, ini tidak boleh, itu haram, ini, itu ini, bang, jenggotnya harus dijaga, bang, ini itu. Sementara dia belum tahu akidah yang benar, belum paham tauhid. Nah, harus bisa kita pilah-pilah mana sebenarnya yang dahulu yang harus kita prioritaskan. Prioritaskan apa yang telah diprioritaskan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mensyariatkan agama ini. Tapi di Madinah lihat, ketika akidah sudah tertanam, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya sudah menghujam. Saat itu Abu Talhah dan sahabat-sahabat yang lainnya sedang duduk majelis. Sahabat Anas bin Malik tukang tuangkan. Bukan teh, bukan kopi. Khamar. Itu di Madinah. Itu majelis. Karena khamar itu seperti darah daging mereka. Kebiasaan harian. Bayangkan orang-orang ketika itu. Kebanggaan minum khamar itu. Di rumah mereka buat sendiri. Jadi mereka sedang duduk minum khamar itu. Terdengar teriakan utusan Rasulullah SAW. Ala innal khamra qad hurrimat. Ketahuilah, khamar telah diharamkan. Mendengar itu, apa yang dilakukan oleh sahabat? Aduh, tanggung. Bukan, tidak seperti itu, tidak. Tidak seperti itu, wahai saudara-saudari, tidak seperti orang sekarang. Sebelum sanggup, pelan-pelanlah dulu biar sedikit-sedikit berhentinya. Tidak akan berhenti. Tetapi Tolha dan sahabat-sahabat yang lain langsung memerintahkan kepada Anas, pecahkan kendi-kendi itu, tuangkan keluar, buang. Langsung mereka buang, mereka campakkan, mereka tumpahkan, mereka pecahkan di jalanan itu. Padahal khamar itu sudah menjadi kebiasaan. Tetapi ketika akidah tertanam, mahabbatullah itu, mahabbatur Rasul itu sudah kokoh, maka ketika datang perintah itu, sam'an wa ta'atan. Di atas mata dan kepala. Kalau Allah, kalau Rasul adalah yang terdepan. Kalau tidak sulit.
Anda suruh, Anda ajarkan begini, begitu, tidak bisa. Karena tidak ada akidah tadi yang tertanam. Ini yang kedua, setelah bersabar, kemudian ini. Kemudian yang ketiga, wahai saudariku, wahai Bu Uwi, dan yang lain-lainnya. Jangan berdebat. Saya tahu yang menyebabkan terjadinya perselisihan antara Anda dengan suami, karena Anda berdebat. Anda merasa sudah belajar. Ketika suami mentang, Anda keluarkan, oh begini, begitu, begitu. Anda merasa sudah pintar dari suami barangkali. Makanya terjadi perselisihan. Perdebatan itu buruk akibatnya. Jadi terbaik bagaimana? Ya kalau suami bertanya, sampaikan aja dengan lembut, dengan baik. Kalau dia tidak terima, ya diam. Besok sampaikan lagi dengan cara yang baik. Kalau dia marah, ya diam, sabar. Apalagi yang bisa Anda perbuat? Anda menyampaikan juga barangkali belum berilmu. Cara Anda menyampaikan juga tidak benar. Akhirnya dia tidak mau terima. Barangkali kalau orang lain yang menyampaikan, mungkin dia bisa paham, mengerti, dan menerima. Maka jangan berdebat. Ini kebanyakan orang-orang kalau sudah duduk di majelis ilmu, rajin belajar, ingin sekali berdebat. Sedikit-sedikit didebat, dibantah, di ini, di itu. Ada tempat, ada saat, dan ada orang yang pantas untuk melakukan itu. Para ulama-ulama dahulu tidak suka perdebatan. Kalau tidak terpaksa dan tidak ada maslahat yang besar, mereka tidak mau berdebat. Karena kalau kalah, maka kebenaran akan kalah. Kalau menang, membuat angkuh dan sombong. Belum lagi, akhirnya tergiring oleh hawa nafsu. Yang semulanya ingin menyampaikan kebenaran, akhirnya ingin mematahkan lawan. Menjatuhkan dia. Ini sudah berbahaya. Jadi hindari perdebatan-perdebatan jika tidak ada maslahatnya yang rajihah. Allahu a'lam bissawab. Ada lagi sampai jam berapa ini? Dua terakhir. Ya. Ustaz, seorang suami yang sebelum menikah dulu banyak berbuat dosa. Bisakah dosanya nanti bisa berakibat buruk pada keluarganya? Misalnya istri yang khusus atau anak yang nakal. Saudaraku, saudariku, siapa yang tidak berdosa? Siapa yang tidak memiliki salah? Sekalipun kening Anda telah hitam untuk sujud, sekalipun Anda rajin ke masjid, berzikir pagi dan petang, Anda bukan malaikat. Anda tetaplah manusia. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam itu khata'. Apa itu? Salah. Bukan, banyak salah. Khata' itu sigat mubalaghah dalam bahasa Arab. Menunjukkan banyak lebih. Bukan hanya salah, tetapi sering dan banyak salah. Setinggi apapun ilmu yang telah Anda dapat dalam agama ini, setaat apapun Anda harus sadar. Anda adalah manusia yang barangkali salah. Tetapi seorang mukmin jika dia bersalah, melakukan dosa, tergelincir, dia akan cepat bertobat. Maka taubat nasuhanya itu akan membersihkan dirinya, membuat dia semakin lebih baik dan tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Tidak ada taubat yang tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla jika diiringi, tidak ada dosa yang tidak diampuni jika diiringi dengan taubat. Lihatlah di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Abdi, law balaghat dhunubuka anana as-sama, tsumma astaghfartani, ghafartu laka wa la ubali." Hambaku, sekalipun dosamu membumbung tinggi sampai ke langit, kemudian engkau beristighfar memohon ampunan kepada aku akan ampuni engkau, aku tidak peduli, kata Allah. Abdi, hambaku, law ataitani bi qurabil ardi minal khataya thumma astaghfartani. Hambaku, jika engkau datang menemuiku membawa dosa sepenuh bumi, lalu engkau memohon ampunan kepada aku dan tidak menyekutukanku dengan suatu apapun, ataituka bi qurabiha minal maghfirah, aku akan sambut engkau dengan ampunan sebesar itu pula. La ilaha illallah. Jadi sekalipun seorang suami itu dulu di masa mudanya dia jahiliyah, berdosa, banyak melakukan maksiat dan dosa, kalau dia sudah bertobat, sungguh-sungguh menyesali perbuatannya, memohon ampun kepada Allah, lalu meningkatkan amal ibadahnya, memperbaiki dirinya, memperbanyak kebaikan-kebaikan, insya Allah akan dihapuskan
Kalau sudah dihapuskan tidak ada lagi hukumannya. Para sahabat dahulu mereka menyembah berhala, mabuk dan lain sebagainya. Ketika mereka masuk Islam dihapuskan dosa-dosanya. Sahabat Amr bin As ketika dia masuk Islam merasa bersalah. Dulu dia sangat membenci Allah dan Rasulnya serta Islam, memerangi Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Setelah masuk Islam dia berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, doakan kepada Allah agar Allah mengampuni dosa-dosaku." Apa kata Rasulullah? "Ya Amru, ama alimta, tidakkah engkau tahu annal islama yajubbu ma qablah?" Tidakkah engkau tahu Islam itu menghapuskan dosa-dosa sebelumnya? Begitu juga di dalam hadis Abu Bakar yang didhaifkan oleh sebagian ulama, tetapi maknanya itu sahih. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak memiliki dosa. Kalau dia betul-betul bertaubat, insya Allah tidak akan berpengaruh kepada anak dan istrinya. Allahu a'lam bis-shawab. Yang terakhir, Ustaz, tadi dijelaskan sifat salafus saleh dalam sedekah dengan seluruh harta. Bagaimana menanamkan sifat tersebut dari Ummu Hanifah di Sukoharjo? Iya. Jadi nanti pulang-pulang sudah ngajak suaminya bersedekah. Semua harta atau disedekahkan, tidak ada tersisa lagi. Sahabat ketika itu melakukan, Abu Bakar misalnya, ketika Rasulullah SAW menganjurkan kaum muslimin untuk berinfak di jalan Allah, datang Abu Bakar, dibawanya seluruh hartanya. Ditanya oleh Rasulullah SAW, "Ya Abu Bakar, ma tarakta li ahli?" Wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Apa jawabnya? "Taraktu lahum Allah wa rasulahu." Aku tinggalkan untuk mereka, aku sisakan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena istri Abu Bakar, anak-anaknya adalah hasil didikan Rasulullah SAW juga. Nah, Anda, suami Anda siapa? Nah, anak-anak Anda apakah seperti anak Abu Bakar? Jadi, boleh kita berusaha meneladani, bercita-cita seperti mereka, tetapi kita harus ukur kemampuan kita. Bahkan tidak boleh kita berinfak sampai membuat anak istri kita akhirnya meminta-minta kepada manusia. Itu juga tidak boleh. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu saat terbaring sakit, dia hanya punya anak perempuan satu-satunya. Dan dia adalah sahabat yang sangat kaya. Rasulullah SAW menjenguknya, dia ingin mewasiatkan hartanya untuk di jalan Allah. Lalu Rasulullah SAW melarangnya mewasiatkan seluruh hartanya. Lalu kata dia, saya wasiatkan separuhnya. Tidak, kata Rasul. Sampai akhirnya dia katakan, saya wasiatkan sepertiganya ya Rasulullah. Naam, thuluth, wa thuluth kathir. Baik, sepertiga boleh, tapi sepertiga itu sudah banyak. Lalu Rasulullah SAW menasihati dia, kalau dia meninggalkan anak-anaknya dalam kecukupan, tidak meminta-minta kepada manusia, itu lebih baik daripada anak-anaknya meminta-minta kepada manusia. Jadi, ada yang ingin berinfak, bersedekah, lihat keluarga Anda. Sudah siap dia atau belum? Maka belajarlah menanamkan gemar membantu, bersedekah, berinfak, baik di jalan Allah ataupun untuk orang-orang yang membutuhkan. Bagaimana caranya? Ajarkan. Misalnya sekali sebulan Anda lihat pakaian-pakaian Anda yang masih bagus, jangan yang sudah usang-usang. Nah, kan banyak Bu, pakaian Anda di rumah itu sudah di lemari itu, coba sesekali berdiri buka pintu lemari itu, bayangkan sudah padat itu. Masih juga mau beli-beli lagi. Nah, alangkah baiknya daripada menumpuk-numpuk seperti itu, yang ini jarang dipakai, ini sekali sebulan. Akhirnya kan daripada tidak terpakai, tidak dapat jatah dipakai, biar dipakai oleh orang yang membutuhkan. Ajak anak, dia bersedekah apa? Nak, kita mau bersedekah, ayo kamu mau nyumbangkan apa? Ini mau nyumbang apa? Ini mau nyumbang apa? Sama-sama diajarkan dia. Pergi ke masjid misalnya membawa anak sholat, sang bapak beri dia, bekali dia uang. Untuk apa? Untuk di kota infak misalnya. Ajarkan dia, jangan kita saja, bapak aja yang berinfak, anak cuma nonton saja. Ajarkan dia berinfak sendiri, dengan terlatih dia. Sekarang sudah diberi harta, itu punya dia. Biarkan dia berinfak. Kadang-kadang pergi ajak dia menemui orang-orang yang susah, butuh bantuan. Kita mau berinfak, berikan kepada anak itu sebagian juga. Biar dia berlatih
untuk berinfak, bersedekah, membantu orang-orang yang susah. Itu perlu latihan. Baik saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, tidak terasa malam pun semakin larut. Insyaallah besok masih ada pertemuan kita sesi terakhir besok. Jadi kita beristirahat dahulu untuk memulihkan stamina kita dan juga agar beristirahat pula pita suara saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keikhlasan, amal soleh dan keberkahan dalam hidup ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.